Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Natrium benzoat merupakan bahan pengawet organik yang penggunaannya diperbolehkan jika jumlahnya di bawah ambang batas maksimum. Jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit lupus, edema atau bengkak, dan lain-lain. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan pangan, penggunaan natrium benzoat pada produk sari buah atau sayur dan produk kedelai non fermentasi adalah 600 mg per kilogram pangan dengan ADI 0-5 mg per kilogram bebek. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi terhadap metode spektrofotometri UV-Vis yang akan digunakan untuk penetapan kadar natrium benzoat dalam sari kedelai di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tulung Agung menggunakan instrumen spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara acak, yaitu setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 5 sampel sari kedelai dengan merek yang berbeda. Selanjutnya, preparasi sampel. Sampel ditimbang sebanyak 40 gram menggunakan botol timbang dan ditambahkan 3 gram NaCl serbuk. Diaduk sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan 40 ml larutan NaCl jenuh dan 10 ml NaOH 10% ke dalam labu ukur menggunakan kertas indikator universal, sehingga diperoleh larutan yang bersifat alkalis dengan pH kurang lebih 10. Tambahkan 2 ml HCl, kemudian diencerkan dengan larutan NaCl jenuh sampai tanda batas, dan selanjutnya dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif, metode yang digunakan yaitu titrasi asam basa. Sebelum dilakukan titrasi, sampel dipanaskan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghilangkan buih yang terdapat dalam sampel. Setelah hilangnya buih dilanjutkan dengan titrasi, yaitu dengan memasukkan sampel sari kedelai sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan Aquades 12 ml, ditambahkan indikator PP 3 tetes, dan selanjutnya dititrasi dengan NaOH 0,005 N sampai berwarna merah muda. Selanjutnya optimasi panjang gelombang. Larutan induk natrium benzoat 100 ppm diambil 5 ml menggunakan pipet volume, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan. Selanjutnya dibaca absorbansinya pada rentang 200 sampai 400 nm. Larutan sampel yang sudah dipreparasi dipipet sebanyak 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan dengan 2 ml HCl 0,1 N, dicek pH larutan dengan indikator universal dengan pH 2, ditambahkan Aquades sampai tanda batas, lalu diukur pada panjang gelombang maksimum yaitu 226 nanometer dengan spektrofotometer UV-Vis, replikasi sebanyak 3 kali pada masing-masing sampel. Adapun metode selanjutnya yaitu validasi metode, yang dimana terdiri atas 4 pengujian. Yang pertama uji linearitas, yang kedua uji akurasi, yang ketiga uji presisi, dan yang keempat uji lot dan log. Adapun penjelasan mengenai uji linearitas yaitu larutan standar natrium benzoat 100 ppm dibuat 5 variasi konsentrasi, yaitu 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, 60 ppm, dan 75 ppm. Masing-masing konsentrasi diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan replikasi sebanyak 3 kali pada panjang gelombang maksimum yaitu 226 nanometer. Selanjutnya dibuat kurva kalibrasi dengan konsentrasi standar sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Linearitas yang baik dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi R kuadrat yang mendekati 1. Kemudian selanjutnya ada uji akurasi. Uji akurasi ini dilakukan dengan menggunakan metode spiking, yaitu penambahan baku. Metode spiking dilakukan dengan mengambil 5 ml sampel dan ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi 46,21 ppm sebanyak 2,3 ml untuk sampel A.
Sampel B ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi 40,143 ppm sebanyak 2 ml. Sampel C ditambah larutan standar dengan konsentrasi 49,52 ppm sebanyak 2,4 ml. Sampel D ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi 50,742 ppm sebanyak 2,5 ml. Dan sampel E ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi 40,072 ppm sebanyak 2 ml. Kemudian dihomogenkan dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 226 nanometer. Selanjutnya dihitung persen recovery. Uji akurasi dapat diterima jika persen recovery yang diperoleh berada dalam rentang 80 sampai 120%. Nah, untuk yang ketiga yaitu uji presisi. Jadi, untuk uji presisi ini dilakukan untuk mengukur absorbansi masing-masing sampel yang sudah dipreparasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk panjang gelombang maksimum pada uji presisi ini yaitu 226 nanometer, kemudian direplikasikan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya itu diukur konsentrasi sampel menggunakan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,281X ditambah 0,3693 dan dihitung nilai RSD-nya. Nah, jadi RSD ini merupakan suatu nilai ketelitian yang dinyatakan dalam relative standard deviation. Nah, jadi besarnya nilai RSD ini digunakan untuk menyatakan tingkat ketelitian analisis. Semakin kecil persen RSD-nya, maka semakin tinggi tingkat ketelitiannya. Jadi untuk uji presisi ini nilai maksimum atau nilai yang dapat memenuhi kriteria uji presisi ini yaitu kurang dari atau sama dengan 2%. Uji yang keempat ini yaitu uji LOD atau uji batas deteksi dan uji LOQ atau uji batas kuantitas. Nah, untuk uji LOD dan uji LOQ ini dilakukan dengan menghitung masing-masing sampel yang sudah dipreparasi dengan menggunakan rumus. Nah, jadi rumus untuk LOD atau uji batas deteksi ini sama dengan 2 dikali SD per slop, dan rumus untuk LOQ atau uji batas kuantitas itu sama dengan 10 dikali SD per slop. Nah, untuk keterangannya, S-nya sendiri adalah standar deviasi. Sedangkan slope itu arah garis linear atau kepekaan arah dari kurva antara respon terhadap konsentrasi. Uji kualitatif. Uji kualitatif dalam penelitian ini menggunakan 5 sampel sari kedelai yang tidak diberi pewarna. Uji ini dilakukan dengan membandingkan kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif berisi pelarut atau aqueous ditambah dengan natrium benzoat, sedangkan kontrol negatif berisi pelarut tanpa adanya natrium benzoat. Kontrol positif dan negatif dititrasi menggunakan NaOH 0,05N dan didapatkan hasil, di mana kontrol positif berubah warna menjadi merah muda setelah dititrasi, dan sebaliknya kontrol negatif tetap bening meskipun telah dititrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima sampel yang diambil dari 3 kecamatan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan hasil positif mengandung pengawet natrium benzoat pada semua sampel, ditandai dengan adanya perubahan warna dari bening menjadi warna merah muda. Nah, selanjutnya yaitu optimasi panjang gelombang. Penentuan panjang gelombang optimum ini bertujuan untuk mengetahui pada panjang gelombang berapa yang dapat menghasilkan nilai absorbansi maksimum pada sampel, sehingga didapatkan nilai absorbansi yang akurat. Hasil pengukuran panjang gelombang optimum untuk larutan standar natrium benzoat dengan konsentrasi 5 ppm dimulai pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, dan panjang gelombang optimum ditunjukkan pada panjang gelombang 226 nanometer dengan memberikan nilai absorbansi tertinggi. Setelah direplikasi 3 kali pada panjang gelombang optimum 226 nanometer, didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,275. Perkenalkan, nama saya Yusriani, nomor urut 46. Selanjutnya ada validasi metode. Yang pertama yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah konsentrasi zat yang akan dianalisis dengan metode spektrofotometri UV vis mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pada tabel 1 menunjukkan nilai absorbansi pada masing-masing konsentrasi. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi analit, maka nilai absorbansi yang dihasilkan juga semakin besar. Hubungan antara konsentrasi terhadap absorbansi dinyatakan dengan kurva kalibrasi. Berdasarkan hasil kurva kalibrasi yang dapat dilihat pada gambar di samping, diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 0,0281X ditambah 0,3693 dengan koefisien kolerasi atau R sama dengan 0,99563. Kurva kalibrasi di atas menunjukkan hubungan yang linear konsentrasi dengan absorbansi, dibuktikan dengan peningkatan garis linear. Linearitas dapat diterima jika nilai R pangkat 2 mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa analisis natrium benzoat menggunakan metode spektrofotometri UV vis mempunyai linearitas yang baik. Selanjutnya yang kedua ada uji akurasi.
Berdasarkan tabel 2 di samping menunjukkan bahwa nilai absorbansi speaking lebih tinggi dibandingkan dengan nilai absorbansi sampel. Speaking merupakan penambahan standar pada larutan sampel. Kemudian berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil uji perolehan kembali atau persen recovery untuk natrium benzoat sebesar 97,58%. Persen recovery tersebut menunjukkan kecermatan atau akurasi yang baik pada saat pemeriksaan kadar natrium benzoat dalam sampel. Hasil uji perolehan kembali atau persen recovery ini memenuhi syarat akurasi yang telah ditetapkan, yaitu berada pada rentang 80 hingga 120%. Ya baik, selanjutnya kita masuk di yang ketiga, yakni uji presisi. Nah, presisi ini merupakan ukuran derajat keterulangan dari metode analisis yang memberikan hasil yang sama pada beberapa perulangan. Berdasarkan pada data tabel 4 yang diperoleh yang ada di bawah ini, nilai simpangan baku relatif atau RSD sebesar 0,045%. RSD pada uji presisi ini memenuhi persyaratan karena berdasarkan literatur suatu metode memberikan keterulangan yang baik jika nilai RSD-nya tidak kurang atau sama dengan 2%. Penyimpangan yang terjadi masih dalam rentang yang diizinkan dan dapat dikatakan metode yang digunakan memiliki keterulangan yang baik dalam suatu analisis. Semakin kecil nilai persen RSD-nya yang diperoleh, maka semakin tepat analisis yang dilakukan dan semakin baik digunakan untuk analisis suatu senyawa kimia. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu uji LOD dan LOQ. Nah, LOD ini merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. LOQ ini merupakan kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Berdasarkan tabel 5 yang ada di bawah ini, diperoleh LOD sebesar 0,3 ppm. Dan untuk pengujian kadar natrium benzoat menggunakan spektrofotometri UV phase, ini berarti bahwa natrium benzoat pada konsentrasi tersebut masih dapat terbaca absorbansinya. Namun tidak dapat digunakan dalam perhitungan karena dapat membuat bias perhitungan. Sedangkan LOQ diperoleh sebesar 1,0996 ppm. Konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi terkecil yang tidak menimbulkan bias perhitungan. Ini cara perhitungan dari tabel hasil uji LOD dan LOQ, di mana rumus LOD yaitu 3 kali SD per slope dan LOQ dengan rumus 10 dikali SD per slope, di mana SD adalah standar deviasi dan slope adalah arah garis linear atau B pada garis persamaan Y sama dengan A X tambah B, di mana yaitu B-nya adalah 0,3693. Nah, pada sampel A tersebut standar deviasinya yaitu 0,0385 dan hasil dari perhitungannya yaitu LOD didapatkan 0,313 ppm dan LOQ sebanyak 1,043 ppm. Nah, pada sampel B standar deviasinya yaitu 0,0385 yang dimana hasilnya yaitu LOD 0,313 ppm dan LOQ-nya yaitu 1,043 ppm. Nah, pada sampel C, standar deviasinya yaitu 0,063 yang dimana hasilnya yaitu LOD-nya 0,512 ppm dan LOQ-nya yaitu 1,706 ppm. Pada sampel D, SD-nya yaitu 0,025 yang dimana hasilnya yaitu LOD-nya 0,203 ppm dan LOQ-nya sama dengan 0,677 ppm. Pada sampel E, SD-nya yaitu 0,038, di mana hasilnya itu LOD-nya 0,309 ppm dan LOQ-nya 1,029 ppm. Uji kuantitatif penetapan kadar natrium benzoat dalam sari kedelai. Uji kuantitatif bertujuan untuk menetapkan kadar natrium benzoat dalam sampel dengan cara mengukur absorbansi sampel pada panjang gelombang 226. Kemudian dilakukan perhitungan kadar senyawa natrium benzoat menggunakan persamaan regresi linear Y 0,0281x plus minus 0,3693 dengan memasukkan nilai absorbansi masing-masing sampel pada konstanta X. Contoh pada tabel penetapan kadar natrium benzoat dalam sari kedelai. Sampel A, kadarnya 92,243 plus minus 0,039. Sampel B 80,286 plus minus 0,039. Sampel C kadarnya 99,04 plus minus 0,063. Sampel D
kadarnya 101,483 plus minus 0,025. Sampel E kadarnya 80,143 plus minus 0,038. Berdasarkan tabel 6 diperoleh kadar dalam sampel A sebesar 92,243 tambah 0,039 ppm. Sampel B sebesar 82,286 plus minus 0,039 ppm. Sampel C sebesar 99,04 plus minus 0,063 ppm. Sampel D sebesar 11,483 plus minus 0,025 ppm. Sampel E sebesar 80,143 plus minus 0,038 ppm. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012, kadar maksimum natrium benzoat yang diperbolehkan dalam pangan sari kedelai adalah 600 mg per kilogram ppm. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kelima sampel dari sari kedelai yang dianalisis mengandung natrium benzoat dengan kadar di bawah batas maksimum yang ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu pertama, berdasarkan validitas metode yang telah dilakukan, yaitu metode spektrofotometri UV-Vis mempunyai validitas yang baik karena meliputi nilai R2 yang diperoleh dari persamaan kurva baku sebesar 0,99563%, rate recovery sebesar 97,58% yang masuk rentan 80-120%, RSD sebesar 0,0454% yang telah memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 2%, LOD sebesar 0,33 ppm, dan LQ sebesar 1,0996 ppm. Dan kedua, yaitu kadar natrium benzoat yang terkandung dalam sampel sari kedelai yang telah diuji kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis yang sudah tervalidasi diperoleh kadar dalam sampel A sebesar 92,243 kurang lebih 0,039 ppm sampai sampel B sebesar 80,286 kurang lebih 0,39 ppm. Sampel C sebesar 99,04 kurang lebih 0,063 ppm, sampel D sebesar 101,483 kurang lebih 0,025 ppm, dan sampel E sebesar 80,143 kurang lebih 0,038 ppm. Yang ketiga, yaitu berdasarkan peraturan BPOM Republik Indonesia nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan pakan penggunaan natrium benzoat pada produk sari buah atau sayur dan produk kedelai non-fermentasi adalah 600 mg per kilogram pangan dengan HDI 0-5 mg per bobot. Kelima sampel yang sudah diuji kuantitatif menunjukkan hasil bahwa semua sampel telah memenuhi persyaratan dari BPOM Republik Indonesia, yaitu kurang dari 600 mg per kilogram ppm. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.